Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, disebut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, sehingga pada malam yang ke-11 ini kita masih sempat berkumpul di tempat yang berkah ini guna melaksanakan kewajiban kita seorang muslim berupa salat isya secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat sunnah, tarawih, dan witir secara berjamaah. Jamaah hadirin sekalian, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan suri teladan kita di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Insya Allah pada malam yang ke-11 ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang 3 golongan atau 3 perbuatan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Terkait dengan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan." Di dalam redaksi lain dikatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salatin." Jadi apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, atau apabila seseorang telah meninggal dunia, inqata 'amaluhu illa min salatin, terputuslah jalur amalnya kecuali 3 golongan. Sedekah jariyah, wa waladun shalihah yad'u lahu, wa ilmun yuntafa'u bihi nas. Jadi yang pertama itu adalah sedekah jariyah, atau yang biasa diartikan sebagai amal jariyah. Jadi banyak yang bisa kita berikan contoh terkait dengan amal jariyah, di mana perbuatan ini walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Contoh diantaranya adalah membantu pembangunan sarana umum, apakah itu sarana pendidikan, ataukah itu sarana ibadah, ataukah sarana publik lainnya. Kalau misalnya kita ya masjid, ataukah sekolah, atau sarana umum, yang mana yang maksud dengan sarana umum itu ya drainase atau saluran. Jadi jangan kita berpikir bahwa membersihkan saluran itu tidak berpahala, Pak. Ketika kita membantu pemerintah atau program pemerintah, apalagi di musim hujan, membersihkan drainase itu pun bisa menjadi amal jariah ketika kita ikhlas melakukannya. Ada juga sebagian orang terlalu ego, rumahnya tidak perhatikan kebersihannya, tapi sampahnya dibuat di selokan. Sampahnya dibuang di pembuangan air, sehingga air menjadi tersumbat. Maka ini bukan amal jariah yang kita peroleh, akan tetapi dosa jariah. Tapi ketika kita membantu membersihkan sarana selokan itu, ketika misalnya datang hujan, orang tidak banjir rumahnya gara-gara kita sudah bersihkan selokan yang mungkin sangat urgent di situ, maka kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, mungkin kita menanam pohon, yang pohon itu
buahnya dimanfaatkan bukan cuma untuk manusia, akan tetapi makhluk Tuhan yang lain. Misalnya pohon mangga, ada yang pernah tanam pohon mangga, maka ketika mangga itu dimanfaatkan, baik itu orang berteduh di bawahnya, ataukah buahnya dimakan oleh manusia atau burung-burung, maka walaupun orangnya sudah meninggal dunia, ketika ada orang berteduh di bawah mangga itu, atau ada orang yang memakan buahnya mangga itu, atau ada burung yang memakan buahnya mangga itu, maka orang itu akan tetap mendapatkan kiriman pahala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian begitu juga tentang pembangunan masjid. Ketika kita bantu pembangunan masjid, sepanjang ada orang sholat di situ, maka kita tetap mendapatkan kiriman pahalanya. Nah, bagaimana dengan zaman modern sekarang? Ya, zaman modern sekarang, ketika kita menyebarkan hal-hal yang sifatnya positif, memberikan informasi yang bermanfaat, apa pesan-pesan agama. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, menyebarkan fitnah, menyebarkan ghibah, itu juga mendapatkan dosa jariah. Apa yang dimaksud dengan dosa jariah? Di dalamnya ada difitnah orang, disebar di medsos. Ketika ada orang membacanya emosi karena itu, maka kita mendapatkan dosanya. Bahkan walaupun kita sudah meninggal dunia, ada lagi orang itu dapat bisa dosa. Nah, begitu juga kalau hal-hal yang positif. Nah, contohnya ini dua orang ini sementara mengambil gambar untuk di-share di YouTube. Nah, ketika ada ceramah-ceramah di YouTube, siapapun yang ceramah, ketika kita share, ada orang mendengarkan, kemudian ada orang yang mendapatkan hidayah karena itu, maka baik yang ceramah maupun yang video maupun yang menyebarkannya akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Jadi insya Allah nanti kalau saya meninggal dunia, tapi jangan dulu. Ya. Jadi walaupun nanti saya sudah meninggal dunia, badannya sudah hancur dimakan cacing, tapi ketika ada video ceramahku ditonton orang mendapatkan ilmu karenanya, maka saya mendapatkan kiriman pahalanya. Begitu juga ini dua orang yang buat video, begitu juga nanti yang menyebarkannya, dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Tapi begitu juga kalau video-video jelek yang disebar, video-video hoax atau gambar-gambar porno disebar, walaupun sudah meninggal dunia, ketika ada orang semangat lihat video itu, dapatkan dosa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amal yang tidak pernah terputus itu adalah ilmu yuntafa'u bihi nas. Ilmu yang diajarkan yang bermanfaat bagi manusia. Makanya ada pesan ulama mengatakan bagi bapak-bapak, terutama ibu-ibu, usahakan kita yang mengajarkan anak-anak kita mengenal Bismillahirrahmanirrahim dan menghafal suratul Fatihah. Oleh karena kenapa? Surah inilah, ayat inilah nanti yang akan dipakai anak-anak kita minimal berapa kali orang salat dalam sehari? Berapa kali? Berapa kali dibaca Al-Fatihah selama satu hari? Itu begitu. Sesuai dengan jumlah rakaat. Berapa rakaat? Berapa rakaat semua? 2, 4, berapa nih? 10. Kemudian 3, 4 berarti 17. Minimal 17 kali dibaca Al-Fatihah dalam sehari. Dan kalau kita yang mengajarkan anak kita menghafal suratul Fatihah, maka di setiap anak kita membacanya, di setiap anak kita sholat, maka yang mengajarkan Al-Fatihah itu dapat mendapatkan ganjaran pahala. Jadi jangan dikasih orang lain. Ada tuh tidak ada waktunya, pokoknya ada surah diajarin dulu anak menghafal Fatihah. Kenapa bukan kita? Tidak ada waktu sekali Kak. Ini modal dasar. Jamaah rahimakumullah. Begitu mulianya orang yang mengajar. Ya, berarti kalau begitu guru, dosen dan sebagainya, bukan cuma guru dan dosen, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa. Semua ilmu yang bermanfaat bagi manusia ketika kita ajarkan, maka itu akan bermanfaat dan kita mendapatkan
ganjaran pahalanya. Diajarkan anak-anak kita ilmu membersihkan. Misalnya ini 2 orang uminya selalu ajar membersihkan. Walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, uminya meninggal dunia, tapi jangan dulu. Ya. Maka ketika anak itu membersihkan atau mengajarkan ilmu membersihkan, maka tetap mendapatkan ganjaran pahalanya. Atau mungkin mengajarkan masak-masak. Nah, itu enak. Sekarang kan bulan suci Ramadan luar biasa. Makanan apa yang kita mau makan langsung muncul semua. Dari mana? Kita keluar saja ada. Tapi alangkah indahnya kalau kita yang belajar masak, mengajarkan anak-anak kita masak. Ketika kita mampu masak, kemudian diajarkan anak kita. Ketika anak nanti memasakkan suaminya, terutama yang perempuan, maka ketika dia memasakkan suaminya makanan yang enak, suaminya suka, senang, bersyukur, maka orang tuanya mendapatkan ganjaran pahalanya. Kalau bukan suami misalnya laki-laki kan saya, biar laki-laki tidak apa-apa belajar masak. Alhamdulillah saya juga belajar masak dulu sama orang tua dan biasa masak-masak juga di rumah. Akhirnya menjadi hobi masak-masak. Ini baru masak, belum pindah lain-lain. Begitu juga orang yang laki-laki diajarkan orang tuanya menanam tumbuhan. Ketika menanam tumbuhan pun itu adalah amal jariah. Ketika tumbuhan itu berbuah dan sebagainya seperti yang kami jelaskan tadi, itu juga mendapatkan ganjaran pahala. Kemudian yang terakhir adalah wawaladun sholihah yad'ulah. Anak yang soleh atau memiliki anak yang soleh dan solihah, yad'ulah, mendoakannya. Nah, inilah perlunya kita mendidik anak kita, mendidik generasi kita, anak kita agar menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Didik anak kita dengan pendidikan agama. Kalau tidak ada waktu, tak masukkan anak kita di lembaga pendidikan agama. Apalagi sekarang madrasah sudah di atas angin. Dulu itu orang jangan mau masukkan anaknya di madrasah. Kenapa? Dia mau jadi apa di madrasah? Mau jadi doja, menjadi tukang azan. Nah sekarang tidak. Sekarang ada prinsip itu. Alumni madrasah itu diharapkan nantinya otaknya otak Jerman, tapi hatinya hati Mekah. Masukkan di madrasah. Apalagi di dekat kita banyak. Mau yang mana? Ada Ulul Albab, namanya berarti kisahnya. Ada Al-Fahriyah, ada Darul Aman. Mau yang negeri ada MTS, ada MIN, ada MAN. Apalagi? Jadi tinggal kita yang memilih. Tapi itu tadi mengarahkan anak-anak kita agar menempuh pendidikan agama. Apalagi sekarang seperti yang katakan tadi, madrasah itu luar biasa. Bahkan Kementerian Agama itu memiliki madrasah tingkat aliyah yang langsung di bawah naungan Kementerian Pusat. Ada MAN-PK, ada MAN-IJ, ada MAKM. Kalau MAN-PK itu program keagamaan yang khusus pendalaman atau pengkajian agama. Ada di Hidayah. Dan MAN-PK itu hanya 10 se-Indonesia. Dan di Sulawesi, hanya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, Hidayah. Itu MAN-PK. Ada Madrasah Aliyah Negeri Ihsan Cendekia yang dirintis oleh B.J. Habibie. Di Indonesia hanya ada 24. Dan salah satunya ada di Kabupaten Goa. Di situ kalau di MAN-PK itu keagamaan, kalau di MAN-IJ itu terkait masalah ilmu sains dan sosial. Dan itu diasramakan. Kemudian ada MAKM, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri. Itu hanya ada 2 di Indonesia. Ada di Pulau Mamundo dan NTT. Itu semacam SMK-nya di bawah naungan Kementerian Agama. Dan itu semua terbatas diterima. Dan tahun kemarin, di tahun 2022, nilai UTBK tertinggi itu di Sulawesi Selatan itu dari MAN-IJ Goa. Mengalahkan Raja Wali, mengalahkan SMA 5, mengalahkan SMA 17, mengalahkan Atira. Ini madrasah. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi ragu memasukkan anak-anak kita di madrasah. Oleh karena madrasah bisa beruji. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir,
Kita juga tidak boleh berkecil hati terkait masalah pendidikan. Jangan berpikir mengatakan, apa sih saya perlu pekerjaan begini, saya tidak mungkin menyekolahkan anak saya. Semua anak sekolah itu, yang penting orang tua ikhlas menyekolahkan anak, ikhlas untuk betul-betul menuntut ilmu, ada rezekinya. Jangan mengatakan enak itu Ustaz ngomong, karena orang berada tidak. Saya dulu Pak sekolah, saya itu anak buruh tani. Bapakku tidak tamat SD, mamaku hanya tamatan SMP. Di kampung di situlah sana. Bahkan tidak pernah bercita-citakan akan sekolah di Makassar. Bahkan tidak pernah bercita-cita menjadi mubalik. Tidak pernah bercita-cita menjadi kepala madrasah Ihsan Cendekia. Tapi ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolahkan anak kita, rezekinya pasti ada. Beasiswa banyak. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa ada amalan yang ternyata pahalanya bisa mengalir terus menerus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama itu adalah melakukan amal jariah, yaitu terkait masalah sarana umum, apakah pendidikan, ibadah, ya, sarana sosial, atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, bahkan semua makhluk. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang. Kalau kita guru ikhlaslah mengajar, kalau dosen ikhlaslah mengajar, kita orang tua ikhlaslah mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak kita, terutama ilmu agama dasar. Apa itu? Bacaan-bacaan Al-Fatihah, bacaan sholat, mengajarkan anak kita sholat. Kemudian yang terakhir itu adalah generasi-generasi yang soleh, yang solehah. Didik anak kita menjadi anak yang soleh, masukkan anak kita di lembaga pendidikan yang bisa membantu kita mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.